Halo mas guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang eksponensial. Eksponensial adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang mas guys. Ya. Adapun bentuk umum eksponen atau rumus umum eksponen itu adalah seperti ini, ya. A pangkat n dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan B elemen bilangan real. Jadi B itu termasuk atau anggota himpunan bilangan real. Bilangan real itu apa sih Pak? Ayo, masih ingat gak waktu SMP materi himpunan ya? Bilangan real itu kalau saya sederhanakan, bilangan real itu adalah bilangan yang terletak antara bilangan 1 dengan bilangan 2 ya. Ada bilangan berapa di sini? Iya betul, ada 1,5 atau 1,5. Nah, setelah 1,5, apakah ada bilangan yang terletak antara 1,5 dengan 1? Berapa? 1,3, betul. 1,2, betul. Ya. Berapa lagi? 1,5. Kalau yang antara 1,5 sampai 2, 1,51, betul. 1,511, betul. 1,511111111 betul juga. Jadi Pak sangat banyak ya. Bahkan bisa kita anggap bilangan antara 1 sampai 2 itu tak hingga banyaknya. Selain bilangan desimal bisa juga kita nyatakan dengan bentuk akar seperti ini. Akar 2 terletak di sini kan? Nah, gitu kan? Nah, maka bilangan real ini adalah bilangan yang sangat banyak sekali, bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, bilangan akar, bilangan pecahan ya, 3/2. Ini bisa kan? Nah, jadi bilangan real itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dari penulisan bentuk di atas ya, warna kuning ini, A disebut sebagai bilangan basis atau bilangan pokok atau bilangan dasar ya. Sedangkan N ini disebut sebagai bilangan pangkat ya. Jadi A ini adalah bilangan pokok ya. Bilangan pokok. Kemudian N ini adalah bilangan pangkat mas guys. Seperti itu ya. Nah, apabila N ini kita anggap sebagai bilangan bulat positif, maka A pangkat N ya, bilangan bulat positif masih ingat nggak? Bilangan bulat positif itu ya 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kan bilangan bulat itu kan dibagi menjadi bulat positif, bulat negatif dan 0 ya. Nah, ini yang kita ambil yang bilangan bulat positif. Maka bentuk A pangkat N bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali sampai dengan N perkalian berulang-ulang ya, sampai dengan banyaknya N kali perkalian berulang gitu ya. Nah, sekarang kita bahas kenapa syaratnya itu A tidak boleh sama dengan 1 mas guys. A tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita coba dulu. Kalau misalkan A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A gitu ya, maka 2 pangkat 3 bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 kali 2 kali 2 ya. Berapa ini hasilnya? 8. Nah, sekarang seandainya A-nya ini kita ganti dengan 1 ya, 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? 1. Kalau 1 pangkat 5, 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? 1 juga. Maka untuk 1 pangkat N ini tidak bisa tidak masuk ke dalam kategori bilangan atau tidak masuk ke dalam kategori eksponensial ya. Karena eksponensial itu syaratnya A tidak sama dengan 1 mas guys. Oke. Kalau misalkan butuh pengulangan silahkan kalian geser aja sticknya ke kiri ya, nanti keterangannya bisa diulang. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan ke sifat eksponensial.
Nah, sifat eksponensial ini ada banyak mas guys ya. Ada 8 di sini. Kita telaah satu persatu ya. Pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu nanti A-nya masih utuh ya, A-nya masih utuh A. Yang berubah adalah pangkatnya ya di sini M, N-nya, M dan N-nya itu dijumlahkan mas guys ya. Jadi saya berikan contoh di sini, example ya. Jadi misalkan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 ya, dengan catatan basisnya harus sama. Maka sifatnya ini berlaku 2 pangkat 3 ditambah 5 ya, atau 2 pangkat 8. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi. Nah, ini bentuk dibagi ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini boleh ya. Sama aja. A pangkat M dikurangi N. Ini sama nih. Ya, kalau perkalian itu nanti pangkatnya ditambahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan ya. Dengan catatan bahwa basisnya sama. Contohnya lagi, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 7 misalkan, sama dengan 2 ya. Ingat-ingat yang atas ini M-nya, yang bawah ini adalah N-nya atau pembilangnya itu yang M, penyebutnya yang N. Jadi 5 dikurangi 7 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Gitu ya. Nah, sekarang sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka pangkatnya jadinya dikalikan ya. Kalau tadi perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan, kalau perpangkatan jadinya perkalian ya. Contohnya Pak, oke, misalkan 5 pangkat 2 ya dipangkatkan lagi 3 ya, maka ini bisa kita tulis 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang sifat keempat. A kali B di dalam kurung ya, dipangkatkan M itu sama dengan berlaku sifat apa ini? Distributif ya. Distributif. Jadi A-nya dipangkatkan M, terus B-nya juga dipangkatkan M. Contohnya seperti ini. 5 dikalikan 7 dipangkatkan 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 2. Ini hanya berlaku untuk perkalian ya. Jadi 5 pangkat dipangkatkan 2, 7-nya juga dipangkatkan 2. Nih ya, basisnya beda, pangkatnya sama gitu ya. Nah, sekarang sifat berikutnya. Sifat berikutnya adalah A dibagi M. Kalau tadi A dikali M, A dibagi B ya. Kalau yang ini kan A dikali B. Nah, sekarang A dibagi B sama, distributif juga. Jadi A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Ini contohnya 2 dibagi 3 atau 2/3 dipangkatkan 5. Ini ditulis 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Ini berlaku seperti ini. Kemudian sifat berikutnya, 1 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Ini gimana kok jadi pangkat negatif? Jadi seperti ini mas guys ya. 1 itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk gini ya. Sebenarnya ini sifat yang ke-8 dulu harusnya nih. Oke, kita bahas sifat ke-8 dulu. A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa bisa A pangkat 0 sama dengan 1? A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, bisa kita ubah bilangan 1 ini menjadi A pangkat, misalkan A pangkat N dibagi A pangkat N, hasilnya berapa? 1 kan? Nah, A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1. Menurut sifat kedua, ya pembagian, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat yang pembilang dikurangi penyebut. Nah, berhubung ini pangkatnya sama, maka A pangkat N kurangi N sama dengan A pangkat 0 ya. Maka kesimpulannya A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, seperti itu.
Nah, ini nyambung ke sifat ke 6 ya. Kenapa 1/A⁻n sama dengan A⁻n? Nah, ini keterangannya di bawah sini. Kita tulis kita buktikan terbalik ya. A⁻n sama dengan, nah, A⁻n itu A⁻0 dikurangi n, benar nggak? Ya, A⁻0 dikurangi n. Nah, A⁻0 dikurangi n kita kembalikan ke sifat ke nomor 2 ini. Jadi m-nya ini sebagai berapa? 0-nya ini sebagai m. Kemudian n-nya masih utuh n. Sehingga kalau kita ubah menjadi bentuk ke kiri, ya berarti A⁻0 dibagi A⁻n, atau bisa ditulis A⁻0 per A⁻n gitu kan. Nah, A⁻0 menggunakan sifat ke-8 tadi 1/A⁻n. Nah, dapat kesimpulan bahwa A⁻n sama dengan 1/A⁻n gitu Mas guys. Nah, yang terakhir sifat akar ya, akar A⁻m dari bacanya gini. Akar pangkat n dari A⁻m itu sama dengan A⁻m dibagi n. Ya, contohnya. Ini contoh example ke-8 ya. Akar pangkat 2, akar pangkat 3 dari 5/7. Ini bisa kita ubah menjadi 5/7-nya dulu atas ini, 7/3. Gitu ya Mas guys ya. Oke, nah biar lebih memantapkan pemahaman, kita coba latihan soalnya. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat untuk 2/2 kali 2/5 kali 2/3. Ini menggunakan sifat yang pertama ya. Kita jawab di sebelah sini, kita berikan garis. Dijawab yang nomor A ya. 2/2 dikali 2/5. Oh ya, untuk bentuk operasi perkalian kita bisa menggunakan X ya. Kita bisa menggunakan titik, tapi hati-hati kalau kalian menggunakan silang, ini jangan digunakan saat menggunakan operasi aljabar ya. Nanti akan ada salah paham apakah ini tanda silang atau perkalian atau tanda variabel X. Ya, kita lanjutkan. 2/3 sama dengan, ya ingat sifat ini berarti 2/2 ya ditambah 5, kemudian ditambah lagi -3. Ini saya tuliskan dulu seperti ini. Nah, baru setelah itu dijumlahkan atau selesaikan operasi ini. 2 tambah 5 7 ya, plus kali min jadinya min seperti ini, sama dengan 2/5. Kok 5? 4 ya harusnya ya. Harusnya 4. 2/4. Oke, jadi jawaban yang A adalah ini Mas guys. Sekarang yang B ya, yang B. B itu 3/9 dibagi. Nah, opsi kedua selain penulisan pembagian seperti ini adalah menggunakan pecahan Mas guys. 3/9 dibagi 3/7 seperti ini ya. Ini menggunakan sifat yang kedua, yaitu pembilangnya dikurangi dengan penyebutnya ya, pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut. Jadinya 3/9 dikurangi 7 sama dengan 3/9 kurangi 7, 2. Jadi hasilnya adalah 2. Atau tadi yang A ini bisa kita jabarkan ya, 2/4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Kalau ini 3/2 itu berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Oke. Kemudian yang C ya. Yang C ini 3/2 dipangkatkan lagi 3. 3/2 dipangkatkan lagi 3. Ingat sifat ini ya. Kalau ada perpangkatan dipangkatkan lagi, maka kita tinggal mengalihkan pangkatnya ya. 3/2 dikali 3 sama dengan
3 pangkat 6. Nah ini nggak usah kita hitung lah ya, karena 3 pangkat 6 itu sangat besar bilangannya. Cukup seperti ini ya, nggak apa-apa. Sekarang yang poin D atau nomor D ya, saya tulis di sini 3/4 ya, 3/4 dipangkatkan 3. Nah ini berlaku sifat apa ya, ini namanya distributif pada perpangkatannya. Jadi tiganya pembilangnya dipangkatkan 3, 3 pangkat 3. Penyebutnya juga dipangkatkan 3, 4 pangkat 3. Ini kalau kita hitung 3 pangkat 3 itu 27. Kalau 4 pangkat 3 itu 64 ya. 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Nah, jadi seperti ini. Atau ini yang C biar sama dengan yang lain ya. 3 pangkat 6 itu berarti 3 kali 3 9. Terus 3 kali 3 lagi 9. Terus 3 kali 3 lagi 9. Sama dengan 81 kali 9. Sama dengan bawahnya ya, 7 2 9. Oke, seperti ini mas-mas guys. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Nah, ini lebih kompleks mas-mas guys karena memuat variabel ya A, B, C dan X, Y di sini. Kita selesaikan dari yang A dulu. Ya. 3/15. Kemudian kita lihat ya, kalau ada soal seperti ini kalian fokus pada suku-suku, bukan suku ya, variabel ataupun bilangan yang dia itu sama. Misalkan ini ya, 3 dengan 15 ini sama-sama bilangan. Kemudian A dengan A, ini kita lihat fokus A pangkat min 2 per A pangkat 3. Sehingga kalau saya boleh tuliskan secara terpisah jadinya seperti ini, 3/15 ya, dikali A pangkat min 2 per A pangkat 3, dikali lagi B sekarang ya, B pangkat 3 per B pangkat min 5, dikali lagi C pangkat 4 gitu ya, per C pangkat min 2. Seperti ini mas-mas guys. Nah baru kita gunakan nanti sifat eksponensial ya. 3/15 kita sederhanakan ya, kita bagi 3 semua, jadinya berapa? Jadinya 1/5 gitu ya, dibagi 3 semua. Kemudian A pangkat min 2 dibagi 3, jadinya A pangkat min 2. Ingat ya, kalau pembagian jadinya pengurangan seperti ini. Kemudian B nya ya, B pangkat 3 dikurangi, nah ini tetap dikurangi, kemudian negatif 5 nya tetap ya seperti ini. Terus C pangkat 4 dikurangi negatif 2. Hati-hati operasi pengurangan bilangan negatif mas-mas guys. Oke, sama dengan 1/5. Terus ini A pangkat berapa? A pangkat min 5 dikalikan 3 dikurangi min 5, jadinya penjumlahan ya. Jadinya B pangkat 8. Terus C nya 4 dikurangi negatif 2 atau dikurangi min 2, jadinya 4 plus 2 ya, jadinya 6 seperti ini. Atau kita sederhanakan lagi ya, kita ubah menjadi pangkat positif. Kita gunakan sifat bahwa A pangkat min N ya, masih ingat gak? A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Nah jadi ini 1 ya, 1/5 dikali 1 per A pangkat 5 dikali B pangkat 8 dikali C pangkat 6 ya. Nah kita kalikan 1 kali 1 kali B pangkat 8 kali C pangkat 6, maka B pangkat 8 nya naik di sini. Terus C pangkat 6 per 5 A pangkat 5 ya, seperti ini. Kalau diminta misalkan kalian soalnya ini berupa pilihan ganda, maka cari yang bentuknya sesuai dengan pilihan jawabannya. Oke, ini saya geser sebentar ya. Saya geser ke sini biar cukup tempatnya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2 mas-mas guys, atau yang B ya. Kita lanjut yang B. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, saya ganti warna hitam dulu aja. Yang B ini
bentuknya beda lagi ya, variasi soalnya. Jadi kalau ada bentuk yang dikurung terus dipangkatkan, itu kalian harus selesaikan dulu perpangkatannya ya. Berarti ini saya langsung dari sini ya. X pangkat min 2 dipangkatkan min 5. Jadinya gimana? X pangkat min 2 dikalikan min 5. Jadi pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali jadinya ya. Ini X pangkat min 2 dipangkatkan. Terus Y juga sama nih. Y pangkatnya berapa? Pangkat 2 ya. Dipangkatkan lagi min 5, maka dikalikan min 5 seperti ini. Nah, per ya. X pangkat 3 dipangkatkan min 5 gitu ya. Jadi X pangkat 3 dikalikan min 5. Yang terakhir Y pangkat min 4 dipangkatkan lagi min 5 ya, berarti dikalikan min 5 seperti ini pangkatnya. Sama dengan, nah baru kita hitung X. Nah kalau ini bukan penjumlahan tapi ini perkalian ya. X pangkat min 2 dikalikan min 5 jadinya berapa? Pangkatnya 10. Terus Y pangkatnya berapa? 2 kali min 5 min 10 dibagi 3 kali min 5 berarti min 15. Terus Y nya ya, min 4 kali min 5 20. Nah baru kalau sudah bentuknya seperti ini, kita kelompokkan yang X dengan X ya, yang Y dengan Y seperti ini mas guys. Atau kalau kalian sudah paham ya, pakai cara langsung ya, nggak usah dikelompokkan dulu, langsung aja X pangkat 10. Nah kalau dia penyebutnya X pangkat min 15 berarti jadinya dikurangi ya min 15 kalau pembagian ya. Terus yang Y pangkat min 10 ya dikurangi yang menyebut pangkatnya 20 sama dengan X pangkat 10 dikurangi min ya, berarti 10 tambah 25. Terus Y pangkat min 10 min 20 berarti min 30. Nah, atau kalau kita ubah menjadi pangkat positif ya, X pangkat 25 langsung ya, kalau pangkatnya negatif dia jadinya pecahan menjadi penyebut seperti ini, Y pangkat 30. Jadi seperti ini mas guys ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.